Hai guys, balik lagi dengan kita di Flash Gadget Channel. Gak kerasa ya, seri Z Flip-nya Samsung udah masuk ke generasi keempat nih. Tampilannya lebih baru, pakai chipset Monster sekelas Snapdragon 8 Plus Gen 1, terus baterainya ditambah. Nah, jadi buat yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Kira-kira di seri ini, upgradean apa aja yang paling menonjol? Langsung aja kita unboxing. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat Prima Abadi yang udah minjemin unitnya buat kita unboxing kali ini. Link pembelian buat ke Prima Abadi ada di kolom deskripsi ya guys. Kalau tampilan depan dusnya ini tuh simple banget. Ada tulisan Flip dan juga Galaxy Z Flip 4 di bagian depannya. Yang jelas kalau dusnya tipis kayak gini, jangan harap deh bakal dapet adapter charger bawaan. Untuk warna yang bakal kita unboxing ini warnanya purple dan varian memorinya 8128GB. Setelah dibuka, langsung kelihatan unit smartphone-nya yang masih kebungkus plastik. Lalu di balik dus bagian atasnya, masih ada dus kecil lagi yang isinya kabel data USB-C to C, pin SIM tray, kartu garansi, dan juga buku manualnya. Itu aja sih isinya, langsung aja kita beresin dan lanjut ke hands-on. Impresi awal pas aku lihat desain barunya ini jelas makin kekinian ya. Tampil dengan frame yang flat, tapi tetap memberikan build quality yang premium dan elegan. Sebelah kanannya ini ada tombol volume dan juga power, serta ada 4 garis putih untuk antena penangkap sinyalnya. Di sebelah kirinya ini juga ada 4 garis yang sama, ditambah lagi lubang kecil untuk membuka slot SIM card-nya. Di atasnya lagi ada 2 garis antena dan lubang mic. Di bawahnya ada lubang mic, charger, dan speaker. Kita nyalain dan setting dulu ya guys. Handheldnya ini pas aku pegang feel-nya masih sama kayak seri sebelumnya. Kerasa cukup ramping berkat aspek rasionya yang memanjang. Punya layar kedua yang punya fungsi selain buat widget dan juga tampilan untuk notifikasi ketika handphonenya dalam posisi flip. Ternyata layar keduanya ini juga bisa buat preview ketika kita ngambil foto. Dan kesan ringkih ketika aku melipat ataupun membuka handphone ini tuh gak kerasa sama sekali. Malahan kerasa smooth dan mulus aja pas aku buka tanpa ada rasa khawatir sama sekali bakal rusak. Samsung Galaxy Z Flip 4 ini memiliki layar utama sebesar 6,7 inch Foldable Dynamic AMOLED 2X yang support 120Hz, SDR10+, serta kecerahan 1200 nits. Di bagian belakangnya atau saat HP ini dilipat, bakal ada layar cover berukuran 1,9 inch berpanel Super AMOLED yang lebih dikhususin untuk tampilan widget atau bisa juga sebagai preview saat pengambilan foto. Cuman emang ya, untuk pengalaman yang lebih enak sih tetap pakai layar utamanya aja sih kalau mau dipakai buat foto. Untuk kualitas layar utamanya ini pas dipakai buat nonton YouTube, jelas manjain mata banget. Ditambah, kualitas suara stereo speakernya itu udah ditune sama AKG. Mantep banget nih. Kalau nggak percaya, coba aja dengerin kualitas audionya sendiri. Sensor sidik jarinya diletakin di samping bersamaan dengan tombol power yang kerasa cepat dan juga akurat. Begitu juga fitur Face Unlock-nya yang memiliki respon tak kalah cepatnya. Saat aku cek pakai aplikasi Sensor Box, cuman ada satu sensor aja nih yang absen. Lengkap banget deh pokoknya. Selain itu, punya fitur NFC dan juga wireless charging khas flagship. Handphone ini juga punya fitur IPX8 water resistant up to 1,5 meter selama 30 menit. Kapasitas baterainya aja 3700 mAh. Terus didukung pengisian cepat 25 watt pakai kabel dan 15 watt wireless charging. Pengisiannya memang gak kencang-kencang banget sih, karena emang ukuran baterainya gak gede-gede banget. Di bagian kamera handphonenya ini disematkan setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 12 megapiksel berapertur f1.8 yang support dual pixel PDAF dan juga OIS. Didukung lensa ultrawide sebesar 12 megapiksel berapertur f2.2. Untuk kamera selfie-nya berukuran 10 megapiksel berapertur f2.4 dengan lensa wide dan support SDR. Enaknya kalau punya desain flip kayak gini jadi enak banget nih. Kalau mau selfie, nggak perlu pakai tripod lagi atau alat bantu lainnya. Untuk hasil fotonya atau videonya udah jelas banget nih, kelas flagshipnya Samsung. Warnanya kerasa vibrant, dynamic range-nya luas, dan detailnya oke banget. Videonya juga kerasa smooth karena udah ada fitur OIS-nya juga. Nggak percaya? Lihat aja deh sendiri hasil foto dan videonya.
kamera depannya. Ini aku set di FHD 60 fps. Ternyata hasilnya itu natural juga ya hasilnya. Ini aku jalan pelan-pelan aja ya, soalnya lagi becek habis hujan ya. Kalian dengerin deh hasil audionya kayak gimana, hasil videonya menurut kalian oke nggak nih buat kamera depannya. Oke, jadi sekarang kita tes video kamera belakangnya. Ini di set di FSD alias 1080p 60 fps ya. Langsung kita jalan. Ini kondisinya habis hujan ya guys, jadi memang agak sulit pas jalan di sawah kayak gini. Tapi cuacanya jadi enak, nggak begitu panas ya. Meskipun tampilan desainnya stylish, tapi dalaman handphone ini tergolong sadis juga loh guys. Pakai chipset monster sekelas Snapdragon 8 Plus Gen 1 5G yang pakai GPU Adreno 730. Dan varian yang kita coba ini pakai RAM 8GB dan ROM 128GB pakai UFS 3.1. Untuk skor Antutunya sendiri bisa mencapai 990 ribuan poin, yang cuman kurang dikit aja bisa tembus 1 jutaan. Sedangkan untuk Geekbench 5 tesnya mendapatkan skor 855 poin untuk single core dan 3794 poin untuk multicore-nya. Dengan skor benchmark segitu jelas banget nih performanya bakalan smooth banget, apalagi kalau cuma buat kebutuhan harian. Nah, kalau buat ngelibas game-game berat populer saat ini juga bisa pastinya. Contohnya aja nih, game PUBG Mobile bisa dapat settingan rata kanan Ultra HD Ultra atau SDR Extreme. Gameplaynya juga kerasa smooth dan minim terasa frame dropnya. Touchscreen dan juga gironya ini juga kerasa responsif dan gak delay. Suhu panas handphonenya ini juga kerasa hangat dan gak terlalu overheat, gak kayak seri Z Flip 3 kemarin yang pakai Snapdragon 888 yang langsung jadi demam. Ini juga karena udah ada perbaikan dari pendinginan yang lebih optimal agar suhu tetap lebih stabil. Terus aku tes juga buat muter YouTube selama 1 jam dengan posisi kecerahan layar dan volume di 50%. Baterainya berkurang sebanyak 8%. Maklum sih ya, kapasitas baterainya cuma 3700 mAh. Tapi jelas ini ada peningkatannya dibanding seri sebelumnya. Ditambah lagi, support pengisian cepat 25 watt pakai kabel dan juga 15 wireless charging. Dengan harga yang 1 juta lebih murah dibandingin seri sebelumnya pas awal rilis dulu, kami rasa seri Galaxy Z Flip 4 5G ini bakal jadi idola baru deh buat para gadget lover yang memang suka desain yang unik dan beda daripada yang lain. Terutama nih, buat kamu yang pengen nyobain handphone lipat ataupun sebelumnya udah nyobain Z Flip 3 5G, nah, mungkin perbedaannya tuh memang bener-bener kerasa ya, performanya apalagi untuk efisiensi dayanya. Kalau ngomongin soal performa yang powerful, chipset Naga seri terbaru ini memang kerasa lebih matang sama minim dari keluhan overheat. Terus buat desainnya yang lebih flat ini, feel genggamannya lebih slim dan kerasa lebih mewah ya. Jadi buat kamu yang tertarik buat meminang Samsung Galaxy Z Flip 4 5G ini, langsung aja cek Prima Abadi karena kita udah taruh informasinya lengkap di kolom deskripsi. Kamu juga bakal dapat cashback 1 juta selama mengikuti pre-order menggunakan kartu kredit di Prima Abadi. Oke, kalau gitu langsung aja cek kolom deskripsi ya buat info lengkapnya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa jadi menambah referensi buat kamu. Semoga bermanfaat juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.